Om Swastiastu. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran pada tema 1, subtema 3 di pembelajaran yang pertama. Wah, kalian sudah jauh sekali ya belajarnya. Semoga kalian dapat menerima pembelajaran hari ini dengan baik ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita ada baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk hari ini pembelajarannya adalah sebagai berikut. Nah, tujuannya adalah menentukan ungkapan perintah yang terdapat dalam teks cerita dengan benar. Lalu anak-anak bisa mengemukakan ungkapan perintah dalam teks dengan benar. Lalu anak-anak dapat menyebutkan ciri-ciri karya imajinatif 2 dimensi dengan benar. Lalu anak-anak dapat menyebutkan ciri-ciri karya imajinatif 2 dimensi dengan benar. Lalu anak-anak dapat menyatakan kalimat matematika yang berkaitan dengan masalah penjumlahan bilangan dengan benar. Lalu anak-anak bisa melakukan penjumlahan 2 bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara bersusun panjang dengan benar, dan juga cara bersusun pendeknya dengan benar. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menyelesaikan masalah sehari-hari berkaitan dengan penjumlahan bilangan dengan benar. Nah, sebelum itu, anak-anak silakan persiapkan alat tulis dan juga buku tulisnya. Catatan yang penting dari penjelasan Ibu Guru hari ini, karena nanti kalian akan mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan. Baik, untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai ungkapan perintah. Nah, ungkapan perintah itu apa? Kita lihat contoh percakapan ini terlebih dahulu. Nah, Ibu punya percakapan antara Ibu Guru dan juga anak-anak. Ini percakapan misalnya kalau kita lagi di sekolah ya, jadi percakapan antara ibu dan juga anak-anak. Nah, ibu itu berbicara seperti ini. Bel istirahat sudah berbunyi, anak-anak makanlah bekal kalian. Lalu anak-anak menjawab, baik Bu Guru. Nah, dari percakapan antara ibu guru dan juga anak-anak, apakah ada ungkapan perintah atau apakah kalian tahu yang mana merupakan ungkapan perintah dari percakapan tersebut? Nah, dari percakapan antara ibu guru dan juga anak-anak, yang merupakan ungkapan perintah itu adalah ini. Ya, makanlah bekal kalian. Ini. Yang ini merupakan ungkapan perintah. Kenapa disebut dengan ungkapan perintah? Karena ada tanda seru di belakang. Ungkapan perintah itu apa sih? Ungkapan perintah itu adalah ungkapan yang digunakan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Jadi dari percakapan tadi, ibu meminta kalian untuk memakan bekal kalian atau bekal yang sudah kalian bawa. Jadi ibu meminta kalian untuk memakan bekal kalian. Ibu meminta kalian untuk melakukan sesuatu seperti itu. Nah, ungkapan perintah itu biasanya diakhiri dengan tanda seru. Kenapa ibu bilang bagian ini merupakan ungkapan perintah? Karena di sini ada tanda seru. Nah, tanda seru itu merupakan tanda bahwa ungkapan tersebut atau kata-kata tersebut adalah ungkapan perintah. Seperti itu. Semoga kalian paham ya apa itu ungkapan perintah. Nah, kita akan lanjutkan pembelajarannya pada materi karya imajinatif 2 dimensi. Di sini Ibu Guru punya gambar. Nah, gambar apa ini kira-kira? Ada yang naik sapu, ada 2 orang anak. Ini gambar 2 orang anak yang naik sapu terbang. Jadi dia terbang pakai sapu terbangnya. Nah, kira-kira di kehidupan nyata ada nggak sih yang bisa terbang pakai sapu terbang dengan kekuatan ajaib atau istilahnya magic? Sepertinya tidak, karena hal tersebut merupakan hayalannya. Jadi gambar ini merupakan hayalan atau imajinasi. Nah, jadi jenis karya atau ini kan gambar ini merupakan karya. Jadi karya yang dibuat berdasarkan hayalan. Nah, jenis karya yang dibuat berdasarkan hayalan itu disebut dengan karya imajinatif. Jadi berdasarkan imajinasi, kreativitas, dan juga hayalan si pembuat gambar ini. Nah, karya imajinatif yang terdapat dalam gambar ini hanya bisa dilihat dari satu arah aja. Jadi hanya bagian ini aja. Jadi untuk bagian sisi kiri dari si anak laki-laki dan juga anak perempuan ini kita tidak bisa lihat, karena yang bisa kita lihat hanya bagian lukisannya saja, bagian depannya saja. Nah, biasanya karya imajinatifnya ini punya ciri-ciri, ya. Punya ciri-ciri. Ini yang pertama, ciri-cirinya itu bisa dilihat dari satu arah. Nah, selain itu juga
kalau dia dilihat dari satu arah otomatis media pembuatannya atau tempat dia digambar itu bidang datar, atas gambar atau di karton atau di layar handphone bisa saja itu hanya 2 dimensi gitu. Jadi karya yang bisa dilihat dari satu arah ini, gambar ini kan bisa dilihat satu arah aja. Karya yang bisa dilihat dari satu arah itu disebut dengan karya 2 dimensi. Jadi kalau kita simpulkan, gambar ini merupakan karya imajinatif, ya kan? Karya imajinatif itu dibuat berdasarkan hayalan. Nah, karena dia merupakan gambar yang bisa dilihat dari satu arah, jadi dia adalah karya 2 dimensi. Jadi kalau dijelaskan, gambar ini merupakan karya imajinatif 2 dimensi. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembelajarannya pada materi penjumlahan 2 bilangan. Oke, ada satu angka yang nyelip, sorry. Nah, Ibu punya penjumlahan 2 angka, yaitu ada angka 235 dan 192. Nah, Ibu akan menjelaskan pada kalian cara untuk menyelesaikan penjumlahan ini dengan 2 cara, yaitu cara bersusun panjang dan juga cara bersusun pendek. Untuk yang pertama, Ibu akan jelaskan mengenai cara bersusun panjang. Yang pertama, kita akan bagi dia dari angka 235 ini, kita bagi 235 itu kan terdiri dari angka ratusan, puluhan, dan juga satuan. Untuk angka ratusan itu adalah angka 200, terus angka puluhannya itu 30, dan satuannya itu adalah 5. Jadi angka 235 itu adalah hasil penjumlahan dari angka 200 ditambah 30 ditambah 5. Terus selanjutnya, angka 192. Angka 192 itu terdiri dari angka 100, 1 ratusan, lalu ada 9 puluhan, dan juga angka 2 satuan. Jadi angka 192 itu didapat dari 100 ditambah 90 ditambah 2. Nah, sekarang kita akan jumlahkan ini, yang bagian ini aja. Kita akan operasikan. Nah, kita tambah, jadinya 200 ditambah 100 kan hasilnya 300. Lalu 30 ditambah 90 itu hasilnya 120. Terus 5 ditambah 2 itu hasilnya 7. Jadi kalau kita jabarkan atau dipanjangkan lagi, dia seperti ini. 300 ditambah ini 120 itu kan hasil dari 100 ditambah 20. Terus 7-nya ditaruh di sini. Lalu kita akan peroleh hasilnya 300 ditambah 100 itu 400 ditambah 20 ditambah 7. Jadi hasilnya adalah 427. Itu kalau pakai cara susun panjang. Kalau cara susun pendek kita akan kerjakan seperti ini. Nah, 235 ditambah 192 ditambah hasilnya sama dengan 427. 427 ini caranya gimana? Caranya dapat. Nah, kita akan lihat dari angka 7-nya dulu. Angka 7 itu merupakan satuan. Jadi satuan yang diperoleh dari hasil 5 ditambah 2. 5 tambah 2 itu kan 7. Jadi nanti ditulisnya di sini itu 7. Terus angka 2 ini kan 20-an. 20-an itu dapatnya dari 3 ditambah 9. 3 ditambah 9 kan hasilnya 12. Lalu 12, tapi yang ditulis di sini hanya 2. Hanya 2 yang ditulis di sini. Nanti dia akan disimpan 1. Disimpan 1 ke bagian ratusannya. Jadi nanti di sini puluhannya ditulis 2 aja. Terus untuk bagian ratusan itu kan 2 ditambah 1. Tetapi karena tadi ada simpanan dari angka 12 ini, jadinya 1 ditambah 2 ditambah 1. Jadi ditulisnya 4, hasilnya 4. Gitu. Jadi anak-anak bisa menyelesaikannya pakai cara susun panjang atau cara susun pendek, seperti itu. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan para pesanti. Om Santi, 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 Om. Dadah.